Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran, tafsir surat Al-Baqarah dari tafsir Ibnu Katsir. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada al-ghaib, sesuatu yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang yang beriman kepada hal yang gaib. Iman membenarkan dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan. Jadi iman itu membenarkan sesuatu dengan keyakinannya, dengan ucapannya, dan dengan perbuatannya. Orang yang beriman dengan Allah yang gaib, yang tidak mampu untuk dilihat di dunia, maka orang yang beriman akan membenarkan dengan ucapannya, keyakinannya, dan perbuatannya bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Al-imanu yazidu bit-ta'ah, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiat, dan iman itu akan berkurang dengan maksiat, berbuat dosa-dosa. Iman yang demikian akan melahirkan rasa takut, khauf kepada Allah Ta'ala. Maka mukmin yang beriman memiliki rasa takut, khauf kepada Allah, sehingga tidak akan melakukan maksiat, tidak akan melanggar aturan Allah, dan akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mentaati semua perintah Allah, meyakini semua yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Iman kepada al-ghaib, sesuatu yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi, berarti memiliki i'tiqad, keyakinan pada sesuatu yang tidak dapat dilihat di dunia, seperti malaikat, beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman yang demikian akan membenarkan siddiq, sangat membenarkan apa yang menyampaikannya, dan sesuai dengan syarak iman kepada al-ghaib, sesuatu yang gaib, berarti iman kepada Allah Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Alkitab, kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada para rasul, iman kepada yaumul akhir, hari akhir, yaumul qiyamah, hari kiamat, iman kepada qada wa qadar,
takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Iman tentang adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan sesudah kematian. Iman akan adanya al-jannah, surga, wan nar, dan neraka. Surga bagi orang-orang yang beriman dan neraka bagi orang-orang kafir. Semua itu yang dimaksud yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal-hal yang gaib. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang bertakwa taat kepada Allah, maka mereka semuanya akan yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada al-ghaib, hal yang gaib yang belum dapat dilihat di dunia ini. Wa yuqimunas shalah, kemudian mendirikan shalah. As-salat, asal makna dari as-shalah adalah ad-du'a, yaitu berdoa. As-shalah itu adalah asalnya dari berdoa, ad-du'a. Namun secara syara', secara istilah syariat, as-salat itu ibadah yang tentu dimulai dari takbiratul ihram hingga melakukan al-Fatihah, membaca suratul Fatihah, melakukan ruku', i'tidal, sujud, dan perbuatan lain yang disyariatkan di dalam salat, yang diwajibkan Allah 5 waktu dalam waktu-waktu yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya salatus subuh, salatul fajar, salat fajar yang dimulai dari terbitnya fajar. Tatkala pagi hari menjelang matahari terbit, sebelum matahari terbit ada fajar, ada benang putih di ufuk sebelah timur, seperti benang putih di ufuk sebelah timur. Maka itu di waktu untuk melakukan sholat fajar, sholat subuh, hingga terbitnya matahari. Kemudian sholat duhur, yaitu pada saat matahari tergelincir ke sebelah barat pada siang hari hingga masuk waktu asar. Salat asar hingga menjelang terbenamnya matahari, dan salatul maghrib setelah terbenamnya matahari hingga salat isya. Ini adalah waktu-waktu yang ditentukan di dalam salat untuk melaksanakan ibadah salat dengan rukun dan syarat yang sudah dimaklumi, dengan jenis salat yang sudah masyhur dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebanyak 5 salawat, sebanyak 5 waktu salat.
fin nahari wal lailah, dalam sehari semalam. Dan sholat ini adalah merupakan rukun yang kedua min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. As-sholat itu adalah rukun yang kedua setelah syahadat di dalam arkanil Islam. Maka mendirikan sholat, iqam sholat, maka dia tentu adalah memelihara waktunya, waktu yang telah ditentukan. Kemudian melaksanakan wudu dengan bagus, menyempurnakan berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, bacaan Al-Qur'annya, tasyahudnya, sholawat atas Nabi SAW dalam sholat. Inilah mendirikan sholat secara tuma'ninah lillahi ta'ala, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian, orang yang menjalankan sholat sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan aturan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, maka mereka termasuk di dalam orang yang yuqimunas sholah, orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mendirikan sholat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.